Selamat datang teman-teman di webinar series expert.id. Jadi setiap bulannya expert selalu melakukan atau menghadirkan webinar-webinar terkait teknologi dan isu-isu yang sedang terkini. Nah, malam hari ini kita mengikuti salah satunya nih, yaitu webinar tentang Internet of Things, yaitu peluang karir IoT Engineer dalam bidang agri-teknologi. Bersama dengan Kak Nasmi yang merupakan IoT Engineer lead dari PITIK. Nah, malam hari ini, sebelum kita mulai webinar malam hari ini, aku penasaran nih teman-teman yang sudah hadir di webinar malam hari ini, pada dari mana aja dan kesibukannya lagi pada ngapain nih? Silakan teman-teman menuliskan di kolom chat, teman-teman yang hadir sudah dari mana aja. Misalnya aku Tashi dari Jogja, saat ini sedang sibuk sebagai IoT Engineer di salah satu edutech di Jogja, misalnya gitu. Silakan ya teman-teman, sambil kita cek yang udah hadir dari mana aja. Sembari kita juga nunggu teman-teman yang belum hadir biar bergabung bersama di link Zoom malam hari ini. Oke. Ada dari Ngawi, Tasikmalaya, Lamongan. Wah, ragam-ragam ya dan hadirnya teman-teman dari mana aja. Oke. Jogja, Jaktim, Bogor, Palembang. Nah, teman-teman yang pada udah hadir malam hari ini, pada dari kesibukannya saat ini sedang ngapain nih? Sedang berkuliah di Prodi Teknik Komputer. Oke, menganggur. Semoga yang menganggur atau yang lagi nyari kerja job seeker semoga segera mendapatkan pekerjaan impiannya ya. Oke, Tasik, Purwokerto, Bumi, Bung Karno, Blitar. Wah, mantap. Malang, ini Sobat. Oke. Kuliah di Teknik Perkapalan. Oke, siap pengacara. Wah, teman-teman yang hadir malam hari ini udah banyak banget ya. Ini sekarang hadir ada 194 peserta webinar malam hari ini. Wah, keren banget, banyak banget. Oke. Nah, sebelum kita memasuki webinar malam hari ini, aku ingin memperkenalkan diri dulu nih teman-teman sebelumnya. Jadi perkenalkan, nama saya Tashi. Saya sebagai tim expert.id yang nantinya akan membersamai teman-teman sampai nanti kurang lebih sampai pukul 9 untuk kita belajar bareng tentang Internet of Things. Nanti akan dibersamai juga oleh expertnya, yaitu Kak Nasmi yang merupakan IoT Engineer Lead dari PT.id. Nah, malam hari ini nanti kita akan membahas tentang apa aja sih? Ya, pastinya kita akan belajar tentang Internet of Things. Nah, tapi bahasnya tentang apa? Yaitu yang pertama ada sektor apa aja yang bisa menggunakan IoT, tools apa yang digunakan untuk engineer, dan yang paling teman-teman tunggu yaitu prospek berkarir sebagai IoT Engineer. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi materinya, nanti akan bersama dengan Kak Nasmi, aku penasaran nih sama teman-teman yang udah hadir ini, motivasi ikut webinar malam hari ini apa sih? Nah, silahkan teman-teman bergabung di menti.com. Jadi teman-teman silahkan buka www.menti.com dan memasukkan kode yaitu 39310917. Teman-teman tim expert bisa bantu ya share Menti, link Mentinya di kolom chat. Nah, teman-teman silahkan join Mentinya dulu. Oke. Nah, sambil menunggu itu teman-teman silahkan nih sambil on cam biar kita tahu nih teman-teman yang udah join, yang lagi siap belajar IoT, mana aja nih biar nanti Kak Nasmi juga bisa semakin interaktif. Nah, oke nih udah ada yang on cam nih, ada Kak Asep nih lagi mantap banget. Yuk yang lain yuk, yang on cam juga. Sambil aku lihat juga yang teman-teman udah isi dari mentinya. Oke. Sebentar. Oke. Aku sambil lihat ya teman-teman motivasi malam hari ini ke webinar tuh pada pengen ngapain nih? Kita samakan persepsi bahasanya. Oke. Nah, mantap banget, banyak banget nih. Jadi rata-rata pada teman-teman ikut webinar malam hari ini motivasinya apa sih? Nah, ada yang pengen nambah wawasan aja. Ini wawasan aja, nggak mau nambah relasi juga nih sama teman-teman yang lain. Ada tambah ilmu, ingin belajar bareng Mas Nazmi yang keren banget. Wih, mantap. Tertarik IoT, ingin belajar IoT, upgrade skill, penasaran. Oke, semoga penasaran ini nanti berakhir menjadi belajar lebih lanjut dan akhirnya menjadi IoT Engineer yang keren, kayak Kak Nasmi. Oke. Menambah ilmu, menambah teman, belajar hal baru, biar paham lebih dalam dunia IoT. Ini caps lock. Wah, mantap banget. Berarti semangatnya ini 100%, malah 1000%, siapa tahu.
Tak kenal maka tak sayang, pengen kenal biar jadi sayang. Barangkali ada rezeki, amin. Wah, berpantun juga, mantap. Kepo banget sama IoT. Menambah pengetahuan, dapat sertifikat. Sertifikatnya ini kalau mahasiswa biasanya biar jadi syarat kelulusan. Nah, tapi nanti tenang aja nih teman-teman. Karena biasanya kalau di IoT ini banyak mahasiswa, nanti ada info menarik banget di akhir untuk mahasiswa. Jadi teman-teman nanti silakan mengikuti materinya sampai akhir ya, biar info-infonya tuh nggak ada yang ketinggalan lah bahasanya. Pengen tahu tentang IoT, JS ini artinya apa ya teman-teman ya? Ingin belajar dan menambah wawasan, bosan di kamar mulu, cari kesibukan aja, oke. Semoga yang awalnya bosan jadi produktif ataupun jadi menambah cuan misalnya. Saya ingin belajar lebih banyak mengenai IoT karena kemarin di perkuliahan kurang mendalam dikarenakan ada pandemi jadi semua serba terbatas. Nah, pas banget nih nanti yang mahasiswa yang pengen belajar lebih lanjut, nanti ada info-info menarik nih di akhir. Terus ada pengetahuan tentang IoT engineer, mengetahui, mengembangkan potensi, wah mantap, belajar, peluang kerja, pengen menjadi software Masuk background-nya gimana ya? Oke, tim admin bisa bantuin ya, teman-teman yang belum bisa join pakai background-nya nanti caranya gimana. Oke, ini banyak banget nih teman-teman yang pengen belajar. Nah, jadi terima kasih banyak nih teman-teman yang udah pada nulis motivasi belajar pengen ikut webinar malam hari ini apa aja. Nah, sebelum kita memasuki ke materinya nih, aku juga mau beri share. Oke, sebentar. Slideshow. Nah, jadi malam hari ini kita punya rangkaian agenda nih teman-teman. Yang pertama, kita ada opening dan welcoming. Jadi tadi aku udah nyapa teman-teman, tahu teman-teman dari mana, kemudian tahu juga motivasi teman-teman ikut webinar malam hari ini, pengen ngapain nih, biar kita samakan visi, misi, tujuan bersama, bareng sama Kak Nasmi juga nanti biar kita lebih, lebih tahu lah motivasinya dan sesuai sama apa yang dipengenin teman-teman. Kemudian nanti ada expert program overview, nanti kita akan kenalan lebih lanjut sama expert. Kemudian ada presentation session atau sesi yang paling ditunggu sama teman-teman. Nanti dari Kak Nesmi akan share pengalamannya, ilmu-ilmunya yang tentunya bermanfaat banget buat teman-teman. Dan nanti terakhir kita ada Q&A dan foto bersama. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Waduh, kayak pantunnya tadi. Oke, jadi sebelumnya teman-teman ada yang kalau misalnya ada yang udah tahu expert, ada yang belum tahu, atau mungkin udah tahu tipis-tipis tapi masih bingung expert itu apaan sih, expert itu siapa. Nah, jadi expert.id adalah sebuah platform dari Widya Edu, suatu edutech yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional perorangan maupun korporasi untuk meningkatkan skill dan kemampuan di berbagai bidang, mulai dari teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English dan scholarship bootcamp. Nah, di bulan ini kita punya berbagai agenda yang berbau teknologi ataupun kalau teman-teman tahu Web3. Nah, jadi di bawah ini tuh ada program-program yang udah kita runningin sebelumnya. Jadi kita di bulan ini ada program di teknologi, ada Golang, Flutter, salah satunya ada IoT yang malam hari ini. Kemudian di Web3 kita ada blockchain dan deep learning dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang pengen meningkatkan skill atau kemampuan di bidang teknologi informasi bisa banget nih kepo-kepo sama expert.id karena teman-teman bisa ikut mentoring mulai dari yang profesional perorangan ataupun nanti segrupan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen tahu lagi lebih lanjut tentang expert.id atau aku penasaran sama expert, nah silakan teman-teman, misalnya di depannya ini ada HP, silakan teman-teman buka aplikasi Instagramnya, kemudian search di bagian itunya, terus klik expert.id. Silakan teman-teman yang belum follow, silakan follow dulu. Terus yang udah follow, bisa nih scroll ke bawah. Ini ada info apa sih dari expert yang bisa aku gali, yang bisa aku ikuti gitu. Oke, jadi malam hari ini kita akan belajar tentang Internet of Things. Atau ya mungkin kalau teman-teman yang belum tahu banget, mungkin taunya ada smart home, misalnya punya jam tangan yang bisa terintegrasi sama yang lain. Nah, itu salah satu bentuk Internet of Things nih. Nah, jadi malam hari ini kita akan belajar tentang Internet of Things, yaitu peluang karir IoT engineer dalam bidang agri teknologi bersama Kak Nasmi. Nah, di sini juga udah join Kak Nasmi. Mungkin aku mau nyapa dulu Kak Nasmi. Halo Kak Nasmi. Halo Tashi.
Oke, halo Kak Nasmi. Gimana nih kabarnya Kak Nasmi? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, wah kita senang dengarnya. Karena kita mau Oke, belajar banyak dari Kak Nasmi. Nah, mungkin siap. boleh kalau boleh tahu nih Kak Nasmi sekarang posisi lagi di mana nih Kak Nasmi? Ya, saya di BSD ya. Domisili di BSD, kantor juga di BSD. Mantap. Jadi teman-teman yang mungkin pada ikut webinar malam hari ini karena pengen masuk titik. Nah, itu teman-teman bisa nih mulai mencari daerah-daerah BSD, udah mulai telusur siapa tahu nanti aku bisa kerja di titik bareng sama Kak Nasmi. Nah, Ya, tapi bisa. nanti oke, mantap. Nah, kita nanti sebelum kita lanjut ke materi, mungkin aku akan jelasin teknis webinar malam hari ini dulu kali ya Kak Nasmi ya. Boleh, boleh. Siap. Silakan. Oke. Nah, jadi teman-teman, jadi malam hari ini kita nggak cuma belajar sama Kak Nazmi, tapi nanti kita bisa juga diskusi interaktif sama Kak Nazmi. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen tanya apapun itu terkait materinya malam hari ini, misalnya tentang karir di bidang IoT itu kayak gimana, atau pengen diskusi, aku udah pengen apa atau apa yang pengen didiskusiin sama Kak Nazmi, nanti teman-teman silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan yang misalnya Tashi pengen nanya gimana sih industri IoT untuk kedepannya, misalnya Tashi nanya Kak aku mau nanya industri IoT itu kedepannya nanti bentuknya kayak gimana sih, aku masih mahasiswa nih pengen belajar lebih lanjut, misalnya contohnya kayak gitu. Nanti akan kita pilih nih pertanyaan-pertanyaannya, tapi mohon maaf misalnya nanti kalau pertanyaannya ada yang belum terjawab karena waktunya terbatas, nah itu nanti teman-teman bisa lebih lanjut lagi diskusinya karena kita punya Instagram Challenge dan LinkedIn Challenge. Nah, pertama aku jelasin Instagram Challenge dulu ya. Karena kan kita di sini banyak ketemu teman ya, Jawan. Biar kita tambah relasinya banyak juga. Silakan teman-teman share keseruan webinar malam hari ini. Jadi misalnya kan tadi kita belajar banyak, terus banyak insight, ataupun banyak ilmu-ilmu yang tadi misalnya ada yang cerita kalau di kuliah belum dapat ilmu yang mantap. Nah, tapi di webinar ini dapat insight yang menarik dan wah keren banget. Nah, silakan teman-teman share keseruannya di Instastory teman-teman dengan tag Instagramnya @expert.id yaitu expert.id dan Instagramnya Kak Nasmi. Tapi aku di sini belum tahu Instagramnya Kak Nasmi. Boleh di-spill nggak sih Kak Nasmi Instagramnya apa? Biar nanti dibantu mention sama teman-teman. Iya, tapi saya nggak ada Instagram sih. Oke, siap. Iya, Tapi nggak pernah Kak punya. Nasmi, oke, siap. Tapi Kak Nasmi punya link ini teman-teman. Jadi teman-teman Ya, bisa LinkedIn boleh. tag LinkedIn-nya Kak Nasmi nih. Dengan cara share keseruan teman-teman webinar malam hari ini lewat LinkedIn dengan tag expert.id, Kak Nazmi Febian, dan juga LinkedIn aku, biar aku bisa nge-track nih teman-teman kalau webinar malam hari ini oke banget dan materi Kak Nazmi ini keren banget. Dengan cara nanti tambahin hashtag belajar IoT dan hashtag bareng expert.id. Jadi belajar IoT bareng expert.id. Nah, kalau misalnya bingung nanti formatnya kayak gimana? Misalnya teman-teman bisa share malam hari ini belajar tentang apa, gimana keseruannya, dan gimana nih pembelajaran yang sebelumnya aku nggak tahu IoT, misalnya jadi tambah tahu tentang IoT dan lain sebagainya. Nah, itu ya teman-teman, jangan lupa ikut Instagram Challenge sama LinkedIn Challenge biar kita tahu nih kalau webinar malam hari ini emang oke banget dan harus di-share ke teman-teman biar tambah manfaatnya buat teman-teman. Oke, biar nggak lama-lama lagi karena tadi juga Kak Nasmi kayaknya udah mulai pengen jelasin materinya karena materinya malam hari ini keren banget. Tadi aku udah lihat tipis-tipis, itu keren banget. Biar tambah apa ya namanya nggak lama-lama lagi, yuk kita sambut materi dari Kak Nasmi. Silakan Kak Nasmi. Oke, terima kasih Tashi atas kesempatannya. Ya, pertama saya mengucapkan ini ya terima kasih ke teman-teman yang udah menyempatkan hadir ya di webinar pada malam hari ini. Bahkan mungkin ada yang baru pulang kerja mungkin ya, masih menyempatkan buat join di webinar Expert ID ini. Terus saya juga makasih juga ya, bersyukur juga kesempatan dari Expert. Malah dengan webinar ini saya bisa sharing ilmu, nggak cuma tuh tempat aja ya. Bahkan di sini saya lihat tadi
hampir di setiap daerah itu ada ya. Jadi saya bisa share lebih banyak lebih luas ke teman-teman, dan mungkin nanti teman-teman bisa sharing lebih luas juga ke teman-teman di daerahnya masing-masing. Ya mungkin udah bisa lihat screen saya belum? Udah ya? Udah Kak, aman. Oke. Ya, mungkin hari ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih eh, bekerja sebagai IoT engineer itu di khususnya ya di bidang agri-tech. Dan di sini mungkin saya lebih banyak sih jelasinnya nanti sampelnya ke arah poultry ya. Karena memang backgroundnya Pitik itu agri-tech di bidang poultry. Nah, mungkin saya bakal banyak jelasin IoT secara umum dulu, terus gimana sih IoT di agriculture. Terus nanti saya jelasin juga tools-toolsnya, apa aja yang teman-teman harus pelajari. Terus nanti mungkin di akhir sedikit saya mau perkenalan produk-produk apa sih yang kita udah develop di Pitik. Oke, ini perkenalan dikit ya. Saya sekarang sebagai IoT Engineering Lead ya di Pitik. Saat ini tuh kita di tim ada sekitar 8 engineer ya. Terus ada sekitar 19 support IoT. Itu kita sekarang ada di 15 cabang di Jawa dan Lampung ya. Nah, itu di setiap daerah ada support IoT-nya. Jadi kita lumayan cukup besar timnya saat ini. Sebelumnya juga saya karirnya sempat di Bukalapak juga, sempat sebagai research assistant riset di STI ITB juga. Terus terakhir saya di Axiata Digital. Terus kalau background kuliah saya elektro di ITB, dan mungkin ini juga udah dilampirin ya tadi LinkedIn, GitHub buat ngeliat code saya, sama Telegram mungkin kalau teman-teman mau diskusi ya silakan aja gitu. Via Telegram kita bisa ngobrol banyak lah. Oke, eh, masuk ke materi ya. Sebenarnya terkait IoT ini ya, IoT eh, hype-nya itu sebenarnya udah mungkin di Indonesia itu ya 2010-an awal itu banyak gitu. Bahkan sampai sekarang malah IoT juga mulai mengarah ke buzzing words lah ya kita banyak dengarnya. Tapi sebenarnya IoT itu apa sih gitu. Nah, kalau bicara tentang IoT itu bukan sebuah ada pengertian khusus, itu nggak ada sebenarnya. Kalau saya bisa bilang sebenarnya istilah IoT itu malah lahir lebih telat dibandingkan konsep IoT sendiri gitu. Kalau istilah IoT sih mulai dipopulerkan itu oleh seorang eksekutif direkturnya suatu lab di MIT ya di US itu Kevin Ashton tahun 1999, dia memperkenalkan istilah IoT. Yang sebenarnya sih IoT sebagai konsep gitu ya itu sudah ada lebih jauh dari itu gitu. Kalau bisa ditarik ke belakang itu sebenarnya konsep IoT itu sendiri sudah ada di tahun 80-an ya. Itu di kampus Carnegie Mellon University di CMU ya, CMU di US. Itu salah satu yang computer science-nya terbaik di dunia lah. Nah, di situ sebenarnya konsep IoT sudah ada yang bikin waktu itu oleh salah satu staff atau mahasiswa di situ yang mereka bikin sebuah modul tambahan di mesin vending Coca-Cola, di mana di situ kita bisa tahu stok Coca-Colanya habis atau enggak gitu. Nah, konsep-konsep seperti itu tuh udah hadir sebelumnya. Mungkin dulu namanya ada yang bilang embedded system aja gitu atau machine to machine. Tapi sebenarnya konsep itu udah lama hadir, dan tahun 99 itu cuma lahirnya istilah IoT aja gitu. Dan pengertiannya sendiri sih ada banyak eh, banyak organisasi dan orang lah yang mendefinisikan pengertian IoT sendiri. Tapi pada intinya adalah IoT itu adalah sebuah sistem lah ya, sebuah network di mana di situ ada beberapa device yang terkoneksi ke internet ya. Syaratnya itu adalah yang terkoneksi ke internet. Kenapa harus itu? Karena tujuan akhir dari IoT ini tuh bukan hanya kita mengumpulkan data yang sangat banyak gitu. Terus kita udah sampai bisa monitor di internet, nggak sampai di situ.
Itu belum sampai tujuan IoT sebenarnya. Sebenarnya tujuan IoT itu adalah gimana kita bisa get insight dari data-data yang kita udah kumpulkan dengan device-device yang ada gitu. Perbaikan-perbaikan seperti apa yang bisa kita lakukan dari data-data yang udah dikumpulkan oleh device-device IoT itu sendiri. Kurang lebih seperti itu konsepnya ya. Terus apa aja sih aspek-aspek di IoT sebenarnya ya? Kalau bisa kita bagi ya ini juga berdasarkan apa ya literatur yang saya agree dengan mereka gitu. Memang aspeknya itu ada 4. Yang pertama adalah sensors and device. Nah ini lebih ke arah end node lah ya, end node of the IoT sistemnya gitu. Di situ kita punya sensors, kita punya gateway, punya device dan lain-lain. Nah di sini lebih banyak ilmu embedded systemnya bakal kepake di situ. Terus tadi saya juga sempat bilang kalau IoT salah satu aspeknya juga harus terkoneksi di internet. Nah, dari situ maka salah satu aspeknya juga adalah IoT networks and protocol. Karena kita bicara gimana sih protokol-protokol yang cocok buat device kita di IoT seperti apa yang kita harus bisa implement gitu. Itu ada banyak aspeknya, mulai dari segi berapa sih besar data yang perlu kita kirim gitu. Terus seberapa jauh sih antara satu node dengan node lainnya. Terus seberapa besar sih speed yang kita butuhkan. Nah itu bergantung ke uh, aspek ke network and protokol. Karena nggak semua aspek network protokol yang ada di konsep network and protokol itu kita bisa implement ke IoT. Gitu. Karena IoT itu ada concern masalah processing yang nggak terlalu gede. Terus juga ada concern ke power ya. Power itu juga ada yang kita bisa pakai power listrik, bisa aja yang kita butuh baterai. Nah, di situ ada pemilihan network and protokol. Terus yang saya tadi bilang konsep IoT nggak cuma pengumpulan data. Di situ adalah processing, uh, get insight from the data, get analysis gitu. Nah, itu ada di IoT data processing. Terus ini juga aspek yang sering dilupakan sih sama beberapa orang itu security. Karena kalau kita bicara deployment device dengan computing power yang rendah itu kadang beberapa orang itu melewatkan masalah aspek security di sini. Aspek security di sini ya kita nggak harus implement konsep-konsep security yang ada di laptop misalnya di HP gitu yang mungkin butuh computing power gede, tapi tetap butuh security di sini. Mungkin saya ambil contoh beberapa tahun belakang itu ada namanya DDoS attack ya. Attack itu menyerang mereka nyebutnya Mirai botnet. Itu dia bisa nyerang device-device smart home ya di rumah gitu. Dia bisa masuk ke situ yang passwordnya nggak diubah gitu. Terus si alat IoT itu dia bisa ubah menjadi node-node yang melakukan attack ke suatu node tertentu. Pada waktu itu bahkan bisa bikin down Twitter, bikin down beberapa Netflix gitu, beberapa situs-situs gede itu karena dia ngerubah si IoT device ini dari dia biasanya baca suhu ke dia hit endpoint ke suatu device sehingga dia suatu website tuh bisa down gara-gara dia security IoT-nya nggak baik gitu. Ya di situ aspek IoT cukup penting. Yang kurang lebih itu konsepnya ya. Terus mungkin selanjutnya kita bicara IoT device lah. Kalau di IoT device itu juga ada 3 aspek lah, bisa bilang. Yang pertama communications, functionality, and processing capability. Nah, mengenai IoT communication dulu, konsep communication di IoT ini tuh adalah satu hal yang mutlak ya, karena yang membedakan ilmu apa areanya IoT dengan embedded system ini adalah nanti communication. Gitu. Nah, di sini dia harus bisa ngobrol dengan endpoint lain. Maka di sini kita belajar konsep RFID, Bluetooth, Wi-Fi, dan berbagai protokol lainnya ya. Di sini nanti ada low power seperti LoRa, Sigfox, NB-IoT semua di sini. Terus bicara tentang
functionality and processing capability ya. Di sini mungkin ya di sini device IoT itu seperti yang saya bilang tadi itu dia ada concern power dan computing proses ya. Di situ makanya si device IoT itu bukanlah device yang memiliki tujuan general purpose di sini. Jadi kalau teman-teman bicara device IoT, kita bikin sebuah node ya di buat device IoT gitu. Mereka cuma si device IoT itu paling cuma bisa melakukan ya 1-2 tugas yang berulang gitu. Maka itu kita sebut adalah device IoT karena di situ dia cuma mengerjakan itu spesifik task dan dia juga nggak bisa melakukan sesuatu yang sangat kompleks gitu. Kalau kita udah pasang laptop nih di node-nya itu bukan device IoT walaupun dia bisa connect internet ya. Karena konsepnya si laptop atau PC itu dia general purpose. Dia nggak cuma punya satu kerjaan. Kalau komputer sama laptop kan dia bisa diinstal Microsoft Word, apalagi ya Adobe gitu. Dia punya banyak kerjaan kan. Beda dengan IoT. Kita ketika desain sebuah device, misalnya buat baca sensor dan publish, ya dia kerjanya cuma itu. Dia cuma baca data sensor terus publish. Kurang lebih kayak gitu, wis. Apa syarat-syarat sebuah device kita bisa nyebut IoT device. Terus gimana dengan smartphone? Nah, kalau ada beberapa orang masukin sih smartphone ini juga sebuah device IoT. Cuman kalau saya sih setuju dengan konsep kalau smartphone bukan device IoT karena dia termasuk general purpose device ya. Nah, smartphone bisa buat telepon, SMS, WA, terus bisa diinstal berbagai macam aplikasi. Itu menurut saya nggak masuk kategori device IoT ya. Kecuali mereka bikin minimum sistem di Android dan dia juga ngerjain cuma satu kegiatan gitu ya berulang terus mungkin itu bisa kita kategorikan device IoT. Cuman kalau smartphone yang teman-teman biasa pakai di rumah itu lebih ke arah general purpose device sih. Oke, terus apa aja sih domain-domain yang biasanya dipakai di sana digunakan device IoT ya? Nah, kalau bicara pertumbuhannya dulu mungkin ya, pertumbuhan device IoT itu mulai dari 2000-an awal gitu sampai sekarang itu pertumbuhannya cukup pesat ya. Kalau di awal itu mungkin baru menyentuh angka 1 miliar gitu ya, 2 miliar di 2000-an awal gitu. Nah, kalau sekarang itu data terakhir di Mei 2022 itu udah ada sekitar 14,4 miliar device IoT yang terkoneksi ke internet. Bayangin aja populasi manusia sekarang itu aja baru menyentuh 8 miliar ya. Sementara saat ini itu device IoT udah terkoneksi ke internet itu sekitar 14,4 miliar. Jadi bisa 2 kali populasi manusia gitu. Padahal itu udah exclude smartphone ya. Smartphone nggak ada di situ. Nah, device-device yang 14,4 miliar ini tuh tersebar di bidang-bidang apa aja sih gitu. Nah, bisa dilihat di sini gitu ada retail, environment, industrial gitu. Di retail misalnya ada sekarang ada konsep self service-nya retail yang ada dari Amazon, terus beberapa juga Alibaba gitu. Itu udah terpasang beberapa device IoT di situ, termasuk kamera ya, face recognition di situ ada device IoT di situ. Bahkan ada konsep di mana dia ketika ngambil barang itu langsung ke detect ngambil barang ini langsung pengurangan saldo dia, GoPay-nya atau uang digitalnya dia gitu. Seperti itu konsep di retail gitu. Terus apalagi di smart city ya, di smart city itu udah sangat kompleks sekali implementasi device IoT ya, mulai dari lintas gitu, terus energi, perkantoran, sampai monitoring bisa BMS system ya, building management system itu juga salah satu implementasi IoT di salah satu bagian smart city yaitu building management. Sebanyak lagi di bidang smart city ya. Terus di otomotif sekarang kan arahnya
mulai banyak electric vehicle ya, bahkan sepeda sekarang udah elektrik gitu. Mobil juga terakhir kan Toyota ngeluarin B4 ZX ya, seingat saya itu mobil listrik yang full listrik pertama Toyota, dan dia launch cuma 600 unit di Indonesia itu langsung laku semua gitu. Nah, di situ kelihatan kalau konsep-konsep electric car meningkat tajam. Nah, di electric car ini itu umumnya semua parameter-parameter terkait mobil itu terintegrasi ke satu CPU. Nah, CPU ini bisa terkoneksi ke handphone, langsung bahkan ada yang bisa terkoneksi ke internet. Nah, semua sensor-sensor yang ada di situ juga menggunakan konsep IoT. Terus di power management juga ada buat monitoring di terutama ini ya pembangkit listrik tenaga surya itu umumnya kan mereka yang mereka jual adalah monitoring real time ya, mereka bisa lihat real time seperti apa penggunaan energi di rumahnya itu, bahkan bahkan di segi power management ini juga power ini gitu ya, di setiap pembangkit juga mulai dipasang sensor-sensor gitu terkait IoT. Bahkan beberapa banyak hal lagi ya. Mungkin di sini nanti saya bakal fokus ke agriculture ya, seperti apa sih agriculture terutama poultry gitu. Dan ada banyak hal lagi lah implementasi IoT ini di berbagai bidang. Apalagi ini logistik ya. Bahkan di Indonesia sekarang kan uh, logistik kayak antar aja gitu ya. Terus ada Paxel mungkin ya. Terus ya ada beberapa perusahaan IoT company logistik Indonesia lah yang itu udah melek juga IoT. Mereka punya tim IoT juga. Karena buat real time tracking itu lebih cocok dengan penambahan aset tracking atau vehicle tracking di device-nya sendiri. Oke, nah ini sih dari beberapa yang saya lihat ya dari trennya gitu. Apa-apa sih produk yang mereka eh, bikin terkait IoT di Indonesia. Nah, ini semua adalah startup-startup di bidang IoT ya. Jadi teman-teman yang pengen berkarir di bidang IoT ini tuh bahkan belum semuanya yang saya tampilin di sini ya terkait IoT itu. Di bidang smart module itu kita punya ada Dicot X, ada Hartman yang mereka itu memang bikin modul-modul sendiri gitu yang bisa dipasang di berbagai device IoT kita gitu. Terus di smart object ada ya Pitik juga bikin, bahkan ada ini di agriculture semua ya. Broiler X juga bikin device, Efficiency juga dia bikin smart feeding gitu. Terus di connectivity sama platform ini masih didominasi oleh teman-teman di operator ya, operator seluler. Karena connectivity itu cukup ribet buat apa regulasinya di Indonesia. Makanya teman-teman perusahaan-perusahaan yang banyak bergerak di bidang sini itu memang operator. Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren itu mereka bahkan sudah provide konektivitas sendiri gitu untuk IoT sendiri. Bahkan mereka sudah provide NB-IoT juga ya. NB-IoT itu koneksi di luar GSM ya, di luar 4G and 3G gitu. Mereka bikin sendiri itu NB-IoT sehingga device bisa langsung connect ke tower-towernya mereka. Terus ada di bidang platform ini lebih ke manajemen device IoT-nya. Itu biasanya mereka juga bikin sebuah dashboard sehingga kita gampang untuk registrasi, monitoring. Itu juga XL dengan Flex IoT-nya, juga ada Telkom dengan Antares-nya, terus ada Zebra X juga. Terus kalau makin ke kanan ini makin dekat ke arah customer ya. Ada software customization dan application ini lebih banyak ke aplikasi ya. Mereka bikin aplikasi yang lebih banyak berhubungan sama usernya. Di Efficiency punya smart feeder ya. Terus ada Clue di sini yang banyak proyeknya di bidang smart city. Terus ada Bobo Box juga. Bobo Box itu hotel ya, penginapan. Juga mereka ada tim IoT-nya juga, bahkan sampai di bidang di arah customer itu ada beberapa juga. Jadi sebesar itulah peluang-peluang
teman-teman untuk bisa berkarir di bidang IoT ya di Indonesia. Oke, mungkin sebelum masuk ke IoT di agriculture dulu deh. Nah, ada penelitian ini terakhir di Oktober 2021 ya. Sebenarnya use case IoT di dunia malah ini itu banyak kan itu di sebelah mana sih itu? Konsep apa sih yang banyak dipakai di IoT? Nah, kalau bisa dilihat di sini nomor 1 dan 2 itu ya dan didominasi oleh 1 dan 2 itu 34% sampai 33% dari 1640 ya IoT projects yang mereka survei itu. 1 dan 2 itu adalah remote asset monitoring. Di sini cuma read only ya. Jadi dia cuma ngirim data aja, terus si petugasnya bisa lihat atau orang office-nya bisa lihat di kantor gitu. Itu remote asset monitoring. Terus yang kedua itu IoT based process automation, di mana otomasi yang ada di mungkin pabrik gitu ya, yang ada di bahkan di pertanian nanti saya kasih contohnya itu semuanya berbasis IoT. Jadi device-device yang ngirim data ini tuh diolah lagi datanya untuk memberikan insight dan mereka bisa kasih komen ke aktuatornya untuk melakukan proses-proses tertentu. Jadi 1 2 ini tuh top 1 2 ini tuh adalah yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang di dunia saat ini ya. Nah, kebetulan banget nih di yang 1 2 ini tuh justru yang kita banyak lakukan di agriculture ya. Kita lanjut deh. Oke, terus mungkin di sini kita bicara dulu apa sih agriculture ini gitu. Karena kalau konsep agriculture sendiri itu semua hal yang berbau dengan dia memanfaatkan tanah gitu ya, memanfaatkan ground lah itu soil dan dia atau dia ngegrowing sesuatu ya, crops mungkin itu ngegrowing binatang ternak lah gitu. Itu dengan tujuan dia adalah untuk memasok makanan masyarakat gitu ya, livestock kita nyebutnya, itu adalah agriculture. Kita kategorikan agriculture. Jadi agriculture itu sebenarnya nggak cuma pertanian yang berbasis tumbuhan aja gitu. Kalau berbasis binatang itu juga termasuk agriculture. Karena di Indonesia itu nggak pernah ada menteri peternakan kan gitu. Yang ada itu menteri pertanian. Karena semua hal yang berbau peternakan mungkin departemen peternakan ada di daerah-daerah. Cuman dia masih tetap di bawah Kementerian Pertanian gitu. Jadi semua hal yang berbau proses di mana dia itu memasok rantai makanan kita, itu kita bisa nyebut agriculture. Bahkan beberapa konsep sih mereka juga ada sih yang memisahkan aquaculture dan agriculture. Kalau mereka aquaculture yang non soil ya, yaitu yang di darat gitu. Cuman kalau saya sih ngikut konsep di mana aquaculture juga di bagian agriculture karena memang konsepnya sama gitu. Dia memberikan hasil itu berupa sesuatu yang bisa dijadikan makanan oleh manusia itu livestock. Maka itu adalah agriculture kalau saya pakai konsep kayak gitu. Nah, terus kenapa sih kita butuh IoT di agriculture? Kalau IoT di agriculture itu lebih banyak kita butuhkan karena ada 3 hal ya. Yang pertama itu butuh monitoring 24 jam. Kalau kita bicara monitoring 24 jam itu saya bisa bilang nggak ada manusia yang bisa monitoring selama itu gitu. Pasti manusia butuh tidur kan, butuh istirahat gitu. Kalau kita pas kita porsir dia 24 jam bekerja dalam 7 hari itu bisa nanti malah ada pelanggaran ini ya regulasi bekerja gitu ya. Dia bekerja di luar jam kerja gitu 24 jam itu nggak mungkin. Kan di sini kita butuh pasang alat yang bisa dia monitor 24 jam karena agriculture itu walaupun manusia cuma bisa siang bekerja gitu ya, tapi agriculture itu prosesnya 24 jam gitu. Malam pun dia juga kita perlu pantau gitu. Di case ayam aja gitu, malah di malam itu adalah saat-saat yang kritis karena malam itu kalau ketika ayam yang masih umur
fase brooding kita nyebutnya 1 sampai 14 hari itu dia belum tumbuh bulu, di mana dia nggak kuat dengan cuaca dingin gitu. Jadi pada malam hari itu mereka fase-fase kritis, di mana di situ maka kita butuh proses automatic control di sini. Kita pasang di situ heater automatic on off-nya gitu. Itu melibatkan semuanya data-data sensor yang ada di dalam kandang. Nah, ini tuh nggak melibatkan manusia semua di dua proses ini. Terus di yang terakhir itu kita butuh yang kita targetin apa sih di agriculture ini di bidang IT itu prediction. Kita mungkin paling sering itu mendengar precision farming ya. Itu kita gimana beternak dengan data-data yang memang akurat gitu. Nah, di situ kalau kita bicara akurasi data itu bisa dibilang kita pasti butuh sensor. Walaupun sense-nya manusia itu cukup kuat gitu ya. Cuman kalau dia ditranslate ke dalam value, satu value itu kan nggak bisa gitu. Mungkin ada orang yang udah beternak tradisional, dia dengan mencium bau kandang aja dia tahu ya ini amonianya tinggi atau enggak gitu. Tapi nggak semua orang punya kemampuan seperti itu kan. Makanya di situ kita butuh pasang sensor amonia gitu, kita butuh pasang sensor light gitu. Ketika data-datanya udah akurat di situ, presisi dan akurasinya tinggi, maka barulah di situ kita bisa lakukan farming, precision farming gitu. Bahkan kita lakukan prediksi. Kita bisa prediksi nih, kita kalau pengen berat ayam segini nih, seperti apa sih yang kita harus bisa lakukan gitu. Nah, itu makanya kita butuh IoT and agriculture. Nah, kalau bidang-bidangnya sih, kalau kita bisa bagi di Indonesia itu kebanyakan 3 ini ya, aquaculture, poultry, sama plant ya. Kalau di aquaculture kita punya aviary yang cukup besar ya, bahkan udah hampir jadi unicorn saat ini. Mereka punya tim IoT yang cukup solid juga. Mereka bikin device smart feeding ya. Mereka bikin sebuah device di mana dia bisa ngasih makan ikan itu secara otomatis melalui beberapa sensor yang terpasang di situ. Kita punya juga Aruna yang dia lebih banyak bergerak di bidang perairannya laut. Terus ada Jala juga tambak di sini, tambak udang. Di poultry nggak cuma hanya pitik nih, di sini juga ada chicken dan malah broiler eggs terakhir yang dapat pendanaan ya. Ini adalah yang bergerak di bidang peternakan. Terakhir juga plant itu sebenarnya kalau agriculture itu banyak gitu. IoT di bidang plant. Ya di plant gitu, di tumbuhan. Cuman yang beberapa di bidang IoT itu kalau saya coba search dan lihat dari presentasinya mereka itu di Habibie Garden, Avirtech, dan MSMB ini yang juga basisnya di Jogja ya kalau nggak salah. Itu mereka bikin device-device yang berbasis IoT. Kalau di plant biasanya sih mereka bikin device untuk kontrol irrigation ya, irrigation, fertilization. Bahkan si Avirtech ini tuh dia sampai ke mapping pertanian. Mereka pakai drone diterbangkan ke suatu tempat pertanian untuk ngelihat seperti apa sih mungkin bisa kualitas tanah ya. Saya nggak lihat lebih jauh lagi, tapi bisa juga dia ngelihat ada tumbuhan-tumbuhan lain nggak gulma gitu ya mengganggu tumbuhan mereka gitu. Nah itu bisa dilihat lewat drone. Itu Avirtech yang sudah pernah lakukan ya. Nah kurang lebih itu yang terkait agriculture ya. Oke, mungkin kita agak terjun lebih dalam terkait arsitekturnya sekarang, arsitektur IoT. Tadi saya juga sudah bicara tentang konsep IoT, terus kenapa kita butuh IoT di bidang agriculture, terus next-nya kalau kita bicara lebih detail, itu seperti apa sih solusi IoT itu saat ini gitu. Nah, kalau kita biasanya ngebagi IoT itu menjadi 3 tier lah ya kita nyebutnya, atau 3 part. Di sini ada edge part gitu, edge tier kita nyebutnya, terus ada platform tier, terus enterprise tier. Nah di edge tier ini tuh lebih banyak ngobrol tentang device, sensor, terus gimana kita manage sensornya yang ada di lapangan gitu dengan sebuah gateway. Kita juga di sini bicara tentang how to collect data, how to receive command gitu, processing command itu ada di sini. Terus di sini juga ada data aggregation karena
konsepnya IoT itu kalau case-nya yang perlu kita monitor itu adalah suatu wilayah yang cukup luas, itu biasanya yang connect ke internet satu device ya, kita nyebutnya edge gateway atau backbone gateway gitu. Mereka tugasnya apa sih? Mereka melakukan data aggregation. Jadi nodes yang ada di lapangan itu nanti ngirimnya semua ke gateway sini. Terus gateway ini yang terhubung ke internet. Terus di sini juga ada konsep edge computing biasanya. Edge computing itu apa sih? Kalau di edge computing itu adalah konsep di mana proses pengambilan keputusan gitu ya, decision, pengolahan data itu ada yang bisa dilakukan di edge. Jadi ketika fungsinya apa? Edge computing itu menangnya adalah di speed. Pertama, speed. Kalau pengambilan keputusan, kalau perlu sampai kita kirim ke internet, pengolahan di server dulu, terus nunggu balikannya lagi ke edge lagi, itu cukup panjang. Apalagi nanti pemasangannya di wilayah pelosok ya, di mana itu internetnya nggak cukup stabil, maka pengambilan keputusan nggak bisa kita tunggu pemrosesan di server. Makanya ada konsep sekarang nyebutnya edge computing, di mana kita naruh device yang computingnya cukup tinggi di situ. Jadi ketika dia nerima data sensor, data gambar, dan lain-lain itu dia bisa olah sendiri untuk melakukan pengambilan keputusan. Nanti ketika udah connect internet, si edge computing ini bisa synchronize dengan data-data di server. Kayak gitu. Terus apa sih yang di edge tier itu lakukan terhadap platform tier? Nah, mereka bisa ngirim data di sini ya, streaming data. Dia juga receive comment. Karena di sini beberapa itu pasti ada yang membutuhkan komen-komen dari ujung ya, dari user. Mungkin komennya bisa merupa on-off relay atau bisa change threshold, itu bisa dilakukan di melalui koneksi dari edge ke ujung. Terus part selanjutnya adalah platform tier ya. Di sini itu lebih banyak ke arah manajemen device gitu. Kalau kita bicara launching mungkin 10 atau belasan device itu mungkin nggak perlu kita pusingkan gimana sih proses launch-nya gitu. Kita cuma mungkin sewa orang, 1-2 orang untuk pasang 10 sampai 11 device itu gampang gitu, bisa dalam waktu beberapa hari. Cuman kalau kita ada ketemu, kita harus masang 1000 device dalam waktu 1 bulan. Nah, itu nggak bisa lagi kita lakukan cara-cara manual di situ. Makanya ada di sini platform tier, di mana untuk manajemen device itu kita bikin dashboard server sendiri, backend sendiri, di mana tujuannya di sini adalah melakukan pembagian device di situ, pendaftaran device, device ini ditaruh di mana, kandang mana, gitu, di peternak yang mana, itu ada di sini nanti. Nah, di sini selain device positioning juga ada data transformation ya. Mungkin dari device IoT biasanya mereka ngirimkan data itu berupa, karena ada concern di situ paket data ya, itu mereka biasanya ngirim data itu enggak, kalau teman-teman di sini pernah mendengar JSON itu kan, JSON itu human readable ya, itu bisa dibaca oleh manusia lah JSON. Cuman kalau kita bicara pengen ada penghematan paket data gitu, karena kenapa perlu nih penghematan paket data? Contoh aja paket yang khusus IoT itu ya, itu untuk 50 megabyte itu biasanya di angka 50.000 gitu. 50 megabyte itu sangat kecil kan. Kalau 50.000 itu kita biasanya udah bisa beli. Kalau di HP ya bisa 5 giga gitu kan, 4 giga. Cuman di IoT nggak bisa kayak gitu. Karena kalau kita pakai kartu biasa di IoT, kita mau daftarin kakak siapa, KTP siapa. Ya. Makanya di situ ada konsep M2M SIM card biasanya ya. Nah, mereka itu paket datanya cukup mahal. Makanya dengan mahalnya itu kita perlu ada effort di sisi device untuk kompresi data di situ. Makanya bisa yang dikirim itu lebih banyak ke binary gitu ya, byte data. Terus mungkin ada contohnya, ada yang hexstring, ada juga protobuf, mereka ngirimnya untuk ngehemat pakai data. Nah, kalau itu kan nggak human readable ya datanya. Makanya di platform tier ini biasanya ada data transformation, data analytics,
dan lain-lain, sehingga setelah data itu ditransform, makanya orang-orang di enterprise ini itu bisa konsum datanya udah bagus gitu, dia udah bisa baca sensor suhu sekian bacaannya, sensor humidity sekian gitu, terus mereka juga bisa kirim komen dari sini, tolong dong matiin relay sekian gitu, dia kirim ke sini device platform, di sini platform tier juga transform lagi nih ke paket data berupa byte gitu yang bisa dibaca oleh alat. Nah, ke semua ini tuh adalah konsep IoT yang sebenarnya nggak cuma di edge, tapi juga dia adalah platform, terus ada di enterprise, yang mana nanti manfaatnya itu pasti terasa oleh orang-orang di enterprise tier. Nah, terus kalau kita bicara domain ya di sini, sebenarnya ini adalah domainnya electrical sama electronic engineering ya, edge sama sebagian platform, terus sebagian lagi itu adalah computer science and security. Jadi teman-teman, ini bukan bermaksud mengotak-ngotakan ya, tapi ilmunya itu di sini adalah electrical electronic, di sini computer science. Cuman kebanyakan sih sekarang background kuliah sih nggak penting ya buat berkarir seperti ini. Nah, kurang lebih apa aja sih yang peluang-peluang pekerjaan di setiap tier ini di IoT gitu. Sebenarnya cukup banyak. Di sebuah konsep IoT itu nggak cuma kerja satu orang IT engineer gitu. Itu nggak bakal selesai konsep IoT itu. Di situ ada beberapa kolaborasi lah ya. Kalau di Edge itu mungkin ada embedded engineer gitu ya, embedded system, ada firmware, ada di sini IoT, terus mungkin di sisi mechanical juga butuh gitu kan, kita juga menggerakkan aktuator di situ kan. Makanya kita butuh orang-orang yang ngerti mekanik, terus orang-orang yang ngerti desainer elektronik, bahkan orang yang ngerti radio frekuensi ya, nggak cuma elektronik yang sederhana, bahkan sampai ke radio frekuensi. Di Edge juga robotics engineer di sini, computer vision, yang mereka menguasai konsep-konsep pengolahan citra, itu udah di Edge tier. Terus di platform tier biasanya teman-teman yang berkarir di sini itu di bidang cloud ya, backend juga ada di sini, sistem engineer. Umumnya ini mereka-mereka yang mengelola server ya, mengelola cloud, codingan di server. Terus di enterprise itu yang lebih banyak berurusan ke user. Di sini ada mobile application ya, ada front end. Terus di sini juga ada data engineer, data analis itu data engineer mungkin di sini ya, data analis gitu, business BI analis itu ada di sini semua. Nah jadi hasil kolaborasi semua role ini tuh yang kita sebutnya konsep IoT yang benar-benar bermanfaat. Oke, terus ya ini juga berhubungan sama yang sebelumnya itu apa-apa aja sih topik yang biasa dibahas di setiap tier itu. Kalau di Edge itu kebanyakan yang bakal dibahas itu adalah terkait electronics, hardware, and design. Semiconductors juga biasanya juga termasuk topik yang dibahas ya. Cuman kalau kita bicara ekosistem di Indonesia itu kalau semiconductors itu masih sedikit banget lah gitu. Kita apa realistis aja gitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia lain kayak India gitu, apalagi ya Malaysia itu, mungkin beberapa perusahaan-perusahaan chip itu mereka buka R&D di sana. Ada semiconductors di sana, ada IC designer, ada apa ya, ya engineer-engineer yang benar terjun ke chip sendiri gitu, desain chip gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin lebih banyak ke embedded sampai ke bawah ya, embedded system. Kita lebih banyak kita beli chip dari luar, terus kita coding, lebih banyak kayak gitu. Terus kita edge computing ini lebih banyak kita tanam device powerful di edge, itu biasanya kita pakai ada mini PC, ada yang Raspberry Pi mungkin ya, itu di sini konsep-konsep di sini. Terus di sini juga kita bahas tentang baterai and power optimization, opportunities topik di sini ya. Saat ini itu baterai and power optimization itu salah satu yang menjadi apa ya, kunci gitu. Kita mungkin bicara tentang saya ngambil sampel di poultry aja ya. Kalau di poultry
itu sama mungkin di pertanian juga ya. Itu sumber listrik di dalam kandang atau di pertanian itu sendiri itu bisa dibilang sulit ya. Apalagi di dalam kandang ayam juga kalau kita taruh listrik di situ, pertama rawan ketika pencucian kandang bisa konslet. Terus kotor juga karena kotoran ayam itu cukup kotor, terus ditarik pakai blower juga kotoran-kotoran itu melayang di udara gitu. Jadi bisa merusak kelistrikan di situ. Maka kita di sini bicara juga tentang konsep power optimization. Gimana kita bikin device yang low energy atau bikin device yang dia punya konsep sleep and wake up gitu. Mereka ngirim setiap 1 jam terus sleep, terus wake up lagi. Terus kita bicara juga gimana optimization computingnya lebih oke supaya dia mungkin bisa bertahan sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun malah. Nah, di situ adalah salah satu peran IoT and embedded system engineer lah di bidang edge. Terus di platform sama enterprise sih ini kebanyakan sih teman-teman di computer science sih yang banyak berkontribusi karena mereka belajar tentang mobile ya. Mobile itu ya mungkin di expert juga banyak lah ya bootcamp terkait semua ini itu mobile front end terus cloud technology itu lebih banyak teman-teman yang berhubungan dengan computer science. Oke. Sip. Nah, mungkin kita terjun agak deep ya ke sisi IoT-nya aja, IoT engineer-nya aja. Mungkin di sini saya bahas tadi banyak ya konsep peran-peran engineer lah di konsep IoT sendiri. Terus peran si IoT engineer-nya itu banget seperti apa sih gitu. Nah, kalau kita bisa boleh turunkan itu sebenarnya konsep awalnya itu adalah embedded system engineer ya. Nah, ini saya cukup setuju dengan Rusmianto Aji ya. Di sini saya ngambil sumber dari situ. Konsepnya itu datang dari embedded system engineer dulu. Sebelum ada konsep kayak sesuatu yang harus terkoneksi internet, pasti dia yang berkembang terlebih dahulu adalah device itu sendiri kan. Nah, itu ilmunya adalah embedded system. Kalau kita bicara embedded system juga adalah device-device yang itu punya special purpose lah ya. Dia bukan general purpose, dia nggak bisa melakukan sesuatu yang kompleks. Dia didesain memang untuk melakukan suatu kerjaan tertentu. Nah, itu kita nyebutnya embedded system engineer. Nah, di embedded system engineer juga biasanya kalau perusahaannya udah cukup gede ya, mereka itu bagi lagi jadi dua. Ada yang software embedded software yang bisa mereka nyebutnya firmware ya, firmware engineer. Satu lagi embedded hardware. Kalau embedded hardware itu lebih banyak orang-orang yang desain PCB ya, electronics engineer atau bahkan RF engineer itu lebih banyak ke arah embedded hardware. Terus IoT ada di mana sih? Nah, IoT adalah IT engineer itu apa? Nah, mereka adalah salah satu yang juga bagian dari embedded system engineer. Kenapa nggak semuanya sih? Gitu? Karena memang kalau kita bicara IoT engineer dengan embedded, bedanya si IoT ini juga dia harus mengerti konsep jaringan gitu, layer-layer dalam jaringan, ada OSI layer, bagaimana dia protokolnya bisa komunikasi dengan server, dengan endpoint gitu. Itu IoT engineer. Sementara embedded system dia lebih banyak bicara tentang device ya, peripheral device, terus konsep tentang microcontroller, real time operating system itu ada di embedded. Cuman mutlak sebagai seorang IoT engineer, konsep embedded itu teman-teman harus paham. Kurang lebih kayak gitu. Nah, oke. Nah, kenapa saya nggak cuma jelasin skill set si IoT engineer itu? Ya, karena ini si orang yang ngerti IoT juga harus ngerti embedded. Nah, di embedded memang yang paling jadi concern di sini adalah yang perlu kita pelajari ya, itu adalah advance karena biasanya memang kalau sejauh ini sih yang masih tetap dipakai itulah si C++ ya, yang paling populer saat ini di embedded ya. Mungkin di advance teman-teman harus pertajam ya konsep di data structure gitu ya, di C baik itu primitive and non primitive.
Terus data structure baik itu linear and non-linear di non-primitive itu teman-teman harus kuasai di advance. Teman-teman juga harus pahami tentang static memory allocation atau dynamic juga, tapi nggak mutlak sih kalau dynamic karena beberapa ada yang bilang ini tuh harus di embedded system ya. Terus teman-teman harus punya konsep yang bagus tentang pointers, debugging, dan yang paling penting di sini juga adalah real time operating system ya. Di sini teman-teman harus paham gimana sih ngolah data embedded itu. Kita harus ada concern di situ juga speed pengolahan data. Gitu. Ada kalau di di PC mungkin kita bisa bicara bikin program nggak peduli penggunaan memori ya di situ. Makanya kita bisa bikin ya dalam Python atau dalam apa gitu yang penggunaan memori nggak jadi concern di situ. Tapi kalau di embedded teman-teman harus menguasai di bidang pemrogramannya itu di level real time operating system. Karena real time operating system ini mereka bicara tentang konsep execution time-nya cepat, tapi program yang dibuat itu cukup nggak terlalu gede gitu. Memang diperuntukkan buat embedded system. Nah, di sini juga teman-teman harus menguasai konsep microcontroller, peripheral-peripheralnya, terus Git teknologi pasti mutlak ya sebagai software engineer teman-teman harus paham tentang Git, terus tentang embedded Linux ya. Di sini Raspberry Pi dan teman-temannya, terus TCP and UDP, konsep penggunaan TCP UDP ini ada di mana aja itu teman-teman harus paham. Terus di hardware teman-teman pasti mutlak harus ngerti tentang electronic circuit ya, baik itu analog dan digital itu udah mutlak. Teman-teman kalau pengen ngoprek embedded system kalau nggak ngerti cara ini peripheralnya apa aja, dicolok kemana aja, nah itu sulit nanti. Baru ngoprek sebentar udah bikin alat kebakar, itu bisa rugi kan perusahaannya. Jadi teman-teman harus paham di sini konsep sirkuit gitu ya, elektronik sirkuit. Bahkan kalau udah cukup advance, teman-teman harus ngerti juga radio frekuensi karena ini tuh udah di level berbeda lah untuk elektroniknya. Ini juga teman-teman juga kemampuan untuk read datasheet itu juga perlu banget karena di sini teman-teman harus punya konsep yang kuat terkait elektronik supaya teman-teman bisa baca datasheet ini dengan benar. Terus ada juga standar certification, terus di next levelnya juga ngerti tentang digital signal processing ya, baik itu sampling, aliasing, terus transformation domain ya di bidang di time dan frekuensi dan lain-lain, dan digital filter itu teman-teman harus paham di embedded. Nah, terus di IoT perbedaannya apa? Kalau di IoT itu biasanya konsep implementasinya sekarang bisa di agak high level. Gitu. Kadang di sini kita kan ngoprek Raspberry dan lain-lain ya. Di situ teman-teman Raspberry biasanya saat ini lebih oke itu kalau nggak terlalu concern memori ya, biasanya di Python. Karena kita bicara timeline delivery juga kan. Python biasanya lebih mudah dipelajari bagi teman-teman karena di situ ya daripada C ya. Itu maka di sini juga harus selain C teman-teman mutlak ngerti Python juga. Terus ngerti tentang IoT cloud kalau bisa, Google Core IoT ya, security dan lain-lain. Oke, ini tinggal semenit lagi. Apa ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Mungkin saya bisa lanjut ke diskusi ke pertanyaan lebih jauh tadi, cuman saya lanjut dulu dikit. Terus seperti apa sih tools-tools yang kita perlukan ya? Kalau saat ini kalau di sisi software nggak masalah teman-teman mulai dari Arduino dulu ya. It's okay kalau dia bisa running 24 jam dalam bertahun-tahun itu nggak masalah karena di sini yang penting dari IoT itu adalah kita bisa menghasilkan solusi ya. Nah, kita bikin dengan teknologi se-advance mungkin, kalau itu nggak kepake percuma gitu. Nggak apa-apa teman-teman mulai dengan Arduino. Terus teman-teman juga harus paham beberapa tools. Kalau di PCB ada Eagle, ada Altium. Kalau yang sekarang biasanya yang populer EasyEDA ya, karena dia terintegrasi dengan GLC PCB buat ngeprint PCB. Terus di sini juga teman-teman harus paham terkait circuit simulation sebelum implement ke skematik dan lain-lain. Terus kalau di troubleshooting alat itu apa aja sih yang teman-teman butuhkan?
Nah, ini udah mutlak juga teman-teman harus ngerti multimeter, power supply, signal generator, osiloskop ya, logic analyzer. Di sini logic analyzer sangat bermanfaat nanti ketika teman-teman analisis digital data ya, pakai logic analyzer. Signal generator juga butuh nanti ketika teman-teman mau bikin tes case negatif itu perlu karena bisa di sini menghasilkan gelombang sinus, kotak, segitiga itu bisa di sini. Terus kalau teman-teman handle RF, nah ini lebih advance lagi. Teman-teman butuh alat-alat seperti spectrum analyzer, SDR transceiver. Nah ini memang modalnya untuk terjun ke company, terjun ke IT cukup besar karena alat-alat ini ya harganya nggak murah gitu. Ada di angka jutaan atau bahkan puluhan juta. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus working as IT engineer di seperti apa sih? Kalau kita bisa melakukannya pertama diawali riset pasti, terus development, production and installation and maintenance. Kalau di research biasanya kita banyak riset dulu dengan tim-tim terkait ya. Terutama kalau saya di poultry biasanya saya ada tim riset yang mereka itu backgroundnya peternakan, dokter hewan. Nah itu kita riset dulu bareng mereka, diskusi apa alat yang mau dibuat gitu. Nah ini kita mutlak ngerti lah sedikit tentang fisika gitu ya, biologi gitu kan cukup menarik ya. Terus baru lanjut ke development, kita mulai bikin alatnya nih apa, lanjut ke production karena ini cukup penting sampai installation and maintenance. Kalau di level sinilah yang kebanyakan kita bakal butuh bantuan si support ya, support IoT support biasanya. Oke, terus ya gimana sih di R&D phase itu ya? Seperti yang saya bilang tadi, kita collaborate dengan R&D team, terus kita selanjutnya bikin POC dulu nih sebelum development. Kita bikin POC, kita pasang di kandang ayam riset ya saat ini. Terus mereka kita kumpulin dulu data satu siklus. Setelah dapat data seperti apa sih yang perlu perbaikan dan lain-lain, terus kita tes precision and accuracy-nya dengan sensor yang ada. Karena kita nggak mau kan ngirim data yang jelek gitu. Karena di sini kita bisa bandingkan dengan sensor yang ada. Terus lanjut ke kita di sini lebih banyak ke kita diskusi improve produknya seperti apa. Nah, terus di development phase itu yang perlu diperhatikan ada banyak hal di sini ya. Ini saya nggak bisa jelasin satu-satu. Uh, uh, yang paling penting di sini adalah di sini ini nih OTA capability ya. OTA itu apa? On the air update. Jadi ketika device sudah di launching ke lapangan, itu kan kita nggak mungkin update firmware-nya datangi satu-satu lapangan kan. Makanya kita ketika bikin device juga harus dilengkapi dengan OTA capability. Jadi ketika sudah launching ke lapangan, kita mau update firmware, kita bisa lakukan dari kantor. Kayak di sini OTA capability penting. Terus juga si IoT engineer di sini juga dituntut sangat aware terhadap testing ya. Karena yang mau kita pasang itu cukup kritikal di lapangan. Contoh aja di peternakan ya, kita pasang climate controller nih. Kalau climate controllernya ini ada masalah saja, 1 jam mati itu ayam bisa mati ribuan. Itu bisa sampai jutaan ruginya. Makanya testing phase ini tuh adalah salah satu yang mindset yang perlu teman-teman miliki gitu. Makanya di sini teman-teman saya bikin di sini harus bersiap untuk onsite berhari-hari bahkan berminggu-minggu di lapangan karena alat itu pasti bakal dipasang di lapangan. Nah ini untuk assembly and installation ya kurang lebih. Kalau di assembly ya kita juga harus punya konsep di mana automate ya assembly biar sesuai target. Terus kita juga prepare good asset tracking. Terus di installation and maintenance di sini juga nanti kan kita punya support IoT. Kita juga harus bikin konsep di mana memudahkan mereka untuk konfigurasi alat, debugging alat. Nah itu semua adalah kerjaan IoT engineer. Ya kurang lebih seperti itu. Slide selanjutnya ini sih saya banyak jelasin tentang pitik.
Tapi gimana, Tashi? Apakah mau tanya jawab dulu atau saya bisa lanjutkan terkait pitik sedikit? Oke, mungkin sambil jelasin titik tipis-tipis kali ya. Iya, boleh lah kali ya. Oke, kalau kita di pitik sebenarnya ya, kita pitik itu adalah startup di bidang agritech, tapi kita nggak cuma memberikan solusi itu di bidang IoT ya. IoT itu cuma salah satu yang solusi yang diberikan Pitik. Nah, di Pitik kita punya apps di sini yang berfungsi untuk membantu farming manajemennya, gimana manajemen yang baik, karena ini salah satu yang paling penting di kandang. Terus kita punya juga expert-expert di bidang ayam ya, di bidang peternakan yang mereka bisa ngasih insight terkait kandang-kandang kawan-kawan pitik. Terus di luar inilah kita punya beberapa device IoT. Nah, yang pertama itu kita punya smart climate ya. Di sini dia bisa monitoring kandang ayam itu secara real time. Saat ini kalau di climate monitor kita bisa detect sensing suhu ya, humidity, heat stress ini dari perhitungan humidity and suhu, terus ammonia level, kecepatan angin, bahkan sampai lampu ya. Nah, lampu ini tuh ngefek ke mau nggaknya ayam makan nanti gitu. Karena ayam itu cenderung kalau gelap dia cenderung pengen tidur. Kalau dia pengen tidur dia nggak makan, nanti berat badannya berkurang. Gitu. Nah, di sini perlu dipantau. Dan suhu humidity juga seperti itu. Kalau ayam itu terlalu panas, dia gerah, kehausan, dia bisa cepat mati. Kalau kedinginan juga nggak boleh, karena dia mati ngumpul. Jadi kalau ngumpul dia susah makan yang ngumpul itu. Jadi dia juga bisa nggak bagus untuk ayam. Makanya dibikin sistem climate monitor ini. Ya. Terus kita juga punya smart scale. Smart scale ini tuh nyelesain poin-poin apa sih gitu. Sekarang itu si ayam itu harus ditimbang manual ya. Setiap hari itu sampling sekitar 1% atau kurang ya. Itu ditimbang satu-satu. Tujuannya apa? Itu buat memantau perkembangan ayam seperti apa. Nah, kesulitannya sekarang itu penimbangan itu harus manual ya, dicatat, ditimbang, catat. Terus di situ pasti ada kesalahan pembacaan, kesalahan pencatatan itu bisa terjadi. Nah, kita bikin smart scale di sini yang bisa connect ke apps-nya Pitik. Jadi ketika ditimbang, otomatis datanya masuk ke apps, kita bisa lakukan beberapa kali pertimbangan sehingga dapat berat rata-rata ayam yang untuk dikirim ke internet. Terus yang terakhir kita bikin smart controller. Nah, ini salah satu apa ya, killer produk yang kita bakal launching dalam waktu dekat, yang fungsinya itu adalah ngatur kondisi di dalam kandang berdasarkan suhu ya. Di sini dia bisa kontrol beberapa kipas yang tujuannya untuk sirkulasi udara, untuk menurunkan suhu kalau terlalu panas. Terus di sini juga bisa kontrol heater. Kalau terlalu dingin dia bisa nyalain heater. Terus juga bisa penjadwalan mati lampu. Karena ayam itu pasti dia butuh waktu tidur juga. Dia makan sekian jam tidur gitu. Nah, itu maka bisa diperlukan alat yang otomatis untuk mati nyalain lampu. Terus ada riwayatnya, historical data juga. Terus yang paling penting ini adalah yang bawah ini nih, tahan air dan debu. Karena di kandang ayam itu bisa dibilang sangat kotor banget ya. Blower itu bisa narik kotoran melayang di udara. Kotorannya itu ya kotoran-kotoran ayam yang sudah mengering itu. Ya, mungkin itu sih singkat penjelasan tentang Pitik dan IoT yang bisa saya jelaskan. Ya, mungkin saya nggak bisa cerita banyak ya di sini. Ya, selanjutnya sih saya serahkan saja ke Tashi. Silakan, Tashi. Oke, makasih banyak Kak Nasmi atas materinya. Wah, keren banget materinya. Tadi jelasinnya juga pelan-pelan, jadi materinya gampang diakses sama teman-teman. Jadi biasanya kalau bahas tentang engineer biasanya ngebul materinya karena dijelasin pelan-pelan dan ringkas, padat, jelas. Jadi kerasa kita belajarnya enak banget. Nah, sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab ya, karena tadi teman-teman banyak yang udah nanya juga di kolom chat, aku akan jelasin sedikit dulu nih tentang, sebentar saya share dulu nih. Oke, sebentar. Oke, jadi tadi sudah kelihatan ya teman-teman. Oke,
Kan tadi kita sudah belajar banyak nih tentang Internet of Things, terutama di bidang agriculture ya. Jadi teman-teman jadi tahu tadi ada industri apa aja sih, startup apa yang bergerak di bidang IoT, yang teman-teman juga skill-skill apa yang teman-teman bisa upgrade terus kalau teman-teman pengen berkarir sebagai IoT. Terus tadi apa aja yang perlu disiapin dan lain sebagainya itu udah dijelasin lengkap pada jelas sama Kak Nazmi. Wah, mantap banget. Makasih banyak Kak Nazmi. Nah, jadi kalau teman-teman tadi kan udah belajar banyak tentang skill-nya, pembelajarannya. Nah, untuk semakin teman-teman, oke. Nah, untuk semakin teman-teman lebih tahu lagi banget tentang Internet of Things, bagaimana sih menjadi IoT engineer yang sebenarnya? Karena tadi teman-teman di sini banyak juga yang masih mahasiswa yang sedang pengen berkarir di bidang IoT atau yang pengen belajar. Nah, terus tadi juga banyak juga nih IoT yang bahas-bahas IoT tapi di bidang kesehatan. Nah, pas banget nih teman-teman. Jadi di bulan ini juga kita juga lagi open intake intensif bootcamp menjadi IoT engineer nih teman-teman. Nah, ini udah running, yang ini akan berjalan ini adalah batch ke-7, jadi udah 6 pertemuan, 6 batch yang udah kita laku ini di intensif bootcamp menjadi IoT engineer nih teman-teman. Mungkin aku akan sedikit menjelaskan ya teman-teman, biar teman-teman juga semakin tahu nih sebenarnya kalau menjadi IoT engineer tuh apa aja yang perlu disiapin nih. Nah, jadi intensif bootcamp menjadi IoT engineer ini nanti akan dilaksanakan selama 1 bulan, teman-teman. Selama 8 sesi. 8 sesi 1 bulan. Yang kelasnya akan dimulai per tanggal 2 Desember besok. Jadi, teman-teman misalnya ini tanggal 14 November. Nah, ini kelasnya masih lumayan lah beberapa minggu lagi, itu di tanggal 2 Desember. Nah, kelasnya ini malam hari ini teman-teman jam 19.30 sampai jam setengah 10 setiap hari Selasa dan hari Jumat via Zoom dan secara online nih teman-teman. Dan harganya 499.000. Dengan nantinya teman-teman akan belajar banyak hal nih teman-teman. Tadi udah banyak kan tadi yang dijelasin sama Kak Nasmi, apa aja yang perlu disiapin. Tadi dari sempat diskusi C++ juga, dan pembelajaran apa aja yang perlu disiapin nih kalau mau jadi IoT engineer. Nah, di bootcamp ini nanti teman-teman akan belajar tentang apa aja sih? Nah, di bootcamp ini teman-teman nanti akan belajar banyak hal nih teman-teman. Itu ada Introduction to IoT, C++ Fundamental, kemudian C++ OOP, Introduction to Arduino IDE, Working with ESP32, IoT Protocol HTTP dan MQTT, IoT Platform Antares. Jadi kita di bootcamp ini kita juga kerjasama nih sama Telkom. Tadi kan udah di spill juga nih, kalau di IoT itu perusahaan apa aja sih yang bergerak di bidang IoT. Nah, salah satunya kan adalah Telkom, dan kita kerjasama nih dalam penggunaan IoT platformnya yaitu Antares punya Telkom. Kemudian juga akan belajar tentang Introduction to LoRa and LoRaWAN, Introduction to NB IoT, dan nantinya teman-teman juga akan punya project yang bisa teman-teman gunain, misalnya teman-teman pengen bekerja, teman-teman pengen berkarir di bidang IoT tapi belum punya portofolio. Nah, kita nanti akan ada project juga nih teman-teman yang biar memperlihatkan nih kalau teman-teman ini emang sosok yang oke di bidang IoT. Nanti ada projectnya, itu ada smart home dan smart farming. Oke, sebentar. Ini nanti bootcamp ini yang biaya ini udah termasuk modul-modulnya atau gimana? Oke, sambil aku jelasin ya, Kakak. Jadi nanti di bootcamp ini, teman-teman, ini akan ada fasilitas nih, teman-teman. Sebentar. Nah, jadi fasilitasnya itu adalah nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat resmi dari expert.id yang nanti bisa digunain. Kemudian nanti juga akan dapat materi, recording yang dapat diakses sama teman-teman kapanpun. Ini ada grup mentoring dan networking yang akan via WA, jadi nanti teman-teman akan satu grup dengan mentor, bisa berdiskusi, bisa sharing, bisa sharing, saling mencari insight bareng nih. Dan kemudian nanti ada professional branding, kemudian ada portofolio proyek IoT juga nih, smart home dan smart farming. Nah, ini nanti teman-teman akan mendapatkan materi, recording, jadi nanti pembiayaan 499.000 ini udah include semuanya dari fasilitas yang disediain di layar yang aku jelasin tadi. Oke, nah terus banyak juga nih teman-teman yang masih tanya-tanya tentang bootcampnya ini tuh
seperti apa sih. Tuh. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ngerasa masih pemula dan masih ragu untuk ikutan, tenang aja nih teman-teman, karena teman-teman mau yang pemula, mau yang udah tahu dikit, atau yang udah pengen, sebenarnya udah senior tapi pengen lebih tahu lagi nih sebenarnya yang lagi trending di teknologi itu apa aja. Nah, itu bisa banget karena mau pemula yang udah jago juga bisa ikutan. Nah, materinya ini dari dasar teman-teman, jadi teman-teman jangan ragu kalau belum punya basic, tapi bisa. Tapi pengen bisa, itu tenang aja, teman-teman masih bisa ikutan. Terus kelasnya juga via online, via Zoom, secara live sama mentornya dari awal sampai akhir, 8 sesi selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu teman-teman akan cukup banget nih buat belajar IoT dan bisa punya portofolio juga nih nantinya di akhir. Nah, malam hari kelasnya jam 19.30 sampai jam 21.30, jadi nggak ganggu waktunya teman-teman nih. Yang masih mahasiswa, misalnya paginya kuliah sampai sore, malamnya masih bisa ikutan kelasnya. Ataupun yang masih bekerja nih, misalnya kerja jam 8 sampai jam 5 sore, nah malamnya masih bisa ikutan nih. Semisalnya nggak bisa ikutan pun masih ada recordingnya. Nah, apa sih yang menarik dari bootcamp ini? Teman-teman nantinya akan belajar tentang bahasa pemrograman C++ selama 1 bulan nih. Karena pemrograman ini itu sangat, penting banget nih kalau di IoT. Nah, pertemuannya ini atau bootcamp-nya ini akan dilaksanakan setiap hari apa? Jadi bootcamp-nya ini akan diselenggarakan tiap hari Selasa dan Jumat mulai tanggal 2 Desember 2022. Nah, nanti grupnya atau koordinasinya nanti via WA dengan langsung sama mentornya. Jadi nanti bisa langsung tanya selama 1 bulan itu teman-teman bisa nanya sama mentornya, diskusi bareng teman-temannya dan punya relasi yang lebih banyak nih. Nah, terus nanti juga teman-teman akan mendapatkan sertifikat resmi dari expert.id yang nanti teman-teman misalnya teman-teman bisa nih misalnya nge-share di LinkedIn atau misalnya dari company yang teman-teman minta itu pengen butuh sertifikat. Nah, itu nanti bisa nih karena kita punya sertifikat resmi dari expert.id yang nentuin kalau teman-teman emang udah pro banget nih di bidang IoT. Selain itu, di akhir juga nanti ada project yang bisa diikuti atau dijadikan portofolio teman-teman untuk menambah nilai plus, misalnya mau apply kerjaan atau ingin menunjukkan kalau teman-teman ini udah pro di bidang IoT. Oke, nah terus ini tadi misalnya teman-teman nanya, terus mentornya siapa sih, Kak? Nah, di sini mentornya ini kita punya 2 mentor utama nih di bidang IoT. Itu kan tadi aku udah spill sedikit nih kalau kita kerjasama sama Antares nih. Jadi kita salah satu mentornya ini adalah orang Telkom nih, Kak Faris Alemunda yang merupakan squad leader of IoT Manufacture di Telkom Indonesia. Nah, ini dan Kak Ahmad Soni yang merupakan supervisor R&D dari Sistem Integrasi Mandiri TJS Group yang juga merupakan graduate research assistant dari IoT Labs Voltage. Nah, tadi di kolom chat juga banyak yang nanya nih, tadi apa aja sih yang misalnya disiapin kalau teman-teman pengen ikutan bootcamp ya, tadi banyak juga yang sempat nanya, dan PC-PC juga nih di chat PC nih. Jadi spesifikasi device-nya teman-teman yang harus disiapin itu sebenarnya gampang banget, yaitu komputer sama laptop dengan spesifikasi standar kantor. Jadi nggak yang harus muluk-muluk banget, tapi standar kantor aja udah cukup untuk ikut bootcamp IoT. Nanti teman-teman di bootcamp ini nanti akan belajar tentang bahasa pemrograman C++ selama 1 bulan, mentorship dengan para ahli di bidang IoT, membangun portofolio tadi smart farming, dan yang satunya kemudian juga akan mendapatkan gambaran aplikasi IoT di dunia nyata. Nah, terus toolsnya apa aja sih yang digunain? Nah, toolsnya yang digunain ini sebenarnya ada 3 aja, yaitu simulator ESP32, Arduino, sama Zoom aja, karena nanti sifatnya pembelajarannya adalah online. Oke, mungkin aku juga akan sedikit cerita nih teman-teman. Jadi sebenarnya untuk program Bootcamp IoT ini, kalau di Expert ini udah cukup lama dan udah cukup banyak banget kita meluluskan para graduate gitu. Jadi sebelumnya kita juga pernah kolaborasi nih sama BUMN, itu kita sama Peruri untuk mengadakan bootcamp selama bulan Mei sampai bulan Juni 2022 dengan total 125 peserta nih teman-teman. Yang mana itu adalah salah satunya adalah membuat portofolio juga IoT. Selain itu kita juga sudah melakukan bootcamp lainnya yang kita udah meluluskan 1.300 peserta kurang lebih yang sudah bergabung. Dari tadi ada IoT, ada Flutter, ada Golang, ada yang tentu tadi juga agak di-spill juga. Tapi kita juga selain IoT kita juga punya Arduino nih, karena ternyata teman-teman banyak juga yang pada pengen belajar IoT tapi
masih pengen belajar Arduino-nya dulu. Betul banget. Bisa banget. Oke, mungkin aku juga akan spill sedikit tentang testimoni bootcamp IoT-nya kita nih. Ikut, Kak. Oke, sebentar. Oke, testimoni kita tuh, kita banyak banget nih teman-teman yang senang banget nih gabung sama bootcamp IoT-nya Expert gitu. Karena kita, punya pelatih sama kakak-kakak penyelenggara yang oke banget, walaupun nggak bisa ikutan, tapi tetap masih bisa ikutan dengan dengerin recording Zoom-nya, dan bisa dipelajari kapan aja. Selain itu, kalau menurut Kak Ipung ini juga bootcamp ini tuh asik banget, karena kalau misalnya nggak ikut pun rugi banget. Gimana nggak kalau dengan harganya murah banget, tapi bisa dapat kualitas bintang 5. Jadi di sini bisa belajar, bisa chatting, bisa diskusi dengan teman lainnya yang sebelumnya nggak kenal, jadi kenal. Dan yang penting adalah dapat ilmu baru yang belum didapatin sebelumnya. Pokoknya keren banget nih peserta bootcamp IoT. Nah, selain itu aku juga punya video yang bisa teman-teman dengerin. Oke. Perkenalkan, nama saya Nadia Ursula Sarasdewi Herlambang, biasa dipanggil Nadia, dan saat ini saya masih mahasiswa. Ikut, Kak. Manfaat yang saya peroleh itu ada banyak. Pertama itu pengalaman belajar tentang programan, kemudian beserta hardware-nya seperti Arduino, ESP, dan sebagainya. Kemudian bisa belajar tentang Makasih, Kak. seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya memperoleh manfaat relasi dengan mentor dan para peserta. Kemudian yang ketiga, saya bisa memperoleh cerita-cerita atau sharing pengalaman dari para mentor yang sudah berkompeten di bidangnya, terutama di bidang IoT. Randa Agusta Artawa. Aku ini senior MEP engineer, mechanical electrical plumbing engineer. Jadi untuk kelas expert ini recommended banget untuk orang-orang yang ingin ikutan kelasnya, karena baik dari pematerinya, baik dari konten-kontennya itu sangat-sangat baik gitu, dan recommended untuk pemula-pemula yang ingin banget belajar di expert ini. Terkait juga latihan-latihannya, materinya juga banyak soal hand-on, kemudian latihan, kemudian praktikum juga di situ, dan semuanya dikasih tahu cara-caranya oleh pematerinya. Jadi kita nggak dibiarkan ngeblank gitu aja, kita punya sesi tanya jawab juga, dan semuanya benar-benar dikawal oleh orang-orang yang profesional. Oke, siap. Jadi tadi adalah testimoni dari para yang udah ikutan bootcamp IoT, dan pas banget nih teman-teman. Jadi tadi aku tadi ada sedikit di awal nih, kalau di webinar malam hari ini, di akhir itu kita juga punya salah satu yang paling wow nih. Jadi teman-teman, khusus peserta webinar malam hari ini nih, akan dapat diskon sebesar 100.000 nih dengan cara chat IoT ke crm@expert.id atau admin WA Group. Jadi teman-teman tadi banyak yang pada pengen ikutan, tapi masih bingung, terus ada diskon. Mantap nih, dapat diskon. Bisa dipakai nih dengan cara silahkan chat IoT ke crm@expert.id atau WA Group ke nomor 0821 2382 4483. Nah, ini kan tadi ini untuk peserta webinar malam hari ini nih. Tadi aku lihat di kolom chat, ini banyak banget teman-teman yang masih mahasiswa. Nah, ini tenang banget nih, karena kita punya promo yang lebih menarik lagi nih buat teman-teman mahasiswa. Next ya. Oke, jadi untuk IoT di bulan ini, kita punya rangkaian bootcamp atau bootcamp scholarship untuk mahasiswa. Karena kita tahu banget mahasiswa ini banyak banget yang pada pengen belajar IoT, tapi masih terkendala nih kalau di kampus belum maksimal. Nah, kita punya scholarship buat mahasiswa yang ikut webinar malam hari ini dengan tambahan diskon nih teman-teman. Jadi tadi misalnya udah ikut webinar malam hari ini, diskon 100.000 karena masih mahasiswa dan pengen belajar IoT banget. Teman-teman, ada tambahan diskon sebesar 50.000 atau scholarship sebesar 50.000 dengan cara chat mahasiswa IoT dengan kirim KTM yang masih berlaku ke crm@expert.id atau admin WA Group ke nomor 0821 2382 4483. Ini khusus mahasiswa. Jadi teman-teman yang masih mahasiswa malam hari ini pengen belajar IoT, pengen banget belajar
IoT dan terkendala nih karena di kampus belum maksimal, silakan teman-teman gunain promo beasiswa scholarship malam hari ini. Cuman malam hari ini aja dengan chat mahasiswa IoT. Nah, kalau misalnya udah kerja, udah graduate, silakan pakai promo IoT. Nanti diskonnya 100.000 aja. Jadi tadi harganya 499.000, jadi cuman 399.000 untuk umum. Dan jadi 349.000 untuk yang masih mahasiswa. Cuman malam ini ke crmexpo.id atau admin Agro. Oke, aku sambil jelasin lagi kalau kurikulumnya yang dipelajarin tadi ada Introduction to IoT, C++ Fundamental, C++ OOP, Introduction to Arduino IDE, Working with ESP32, IoT Protocol HTTP dan MQTT, IoT Platform Antares karena kita kerja sama Telkom, Introduction to LoRa and LoRaWAN, Introduction to NB IoT, dan punya project development, smart home, dan smart farming. Silakan teman-teman yang pengen ikutan, tadi seperti ngechat belum kubales, nah silakan langsung chat crmexpo.id aja, karena diskonnya cuma malam hari ini aja. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Kak Nazmi. Sudah siap Kak Nazmi untuk sesi tanya jawab? Ya, boleh. Oke. Nah, karena ini waktunya cuma bentar, jadi aku milih pertanyaan atau mau dari Kak Nazmi yang langsung milih nih pertanyaannya. Dipilih aja, Kak. Oke. Mungkin langsung aku lihat ya, tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah aku catat nih. Ini aku pertanyaan dari Kak Kunto. Jadi ini, Kak Kunto ini nanya, kalau misalnya cyber security itu untuk sistem kita jika kita menggunakan server IoT dari pihak ketiga atau kita menyewa server, apakah sudah cukup aman untuk keamanan jaringan pada sistem IoT kita? Apakah ada kemungkinan data kita akan tercuri? Boleh dijawab nih Kak Nazmi. Oke. Pertanyaannya terkait security kalau udah pakai ini ya, third party ya. Oke, kalau mungkin dulu bicara tentang potensinya ya, vulnerability-nya. Yang pertama memang connection ya. Connection terutama MQTT sama HTTP ya. Biasanya mereka menggunakan plan connection aja ya. Kebanyakan gitu. Itu cuma username, password, dan itu bisa jadi nggak terlalu advance juga. Ada vulnerability sebenarnya di sisi IoT itu kalau data yang nggak kita bisa nyebutnya kalau data yang nggak di enkripsi gitu ya, nggak di enkripsi itu bisa di sniffing di suatu jaringan ya, karena kalau plan doang itu bisa di enkripsi. Nah kalau dengan plain password sama username itu bisa jadi ada kebocoran. Nah kalau lewat third party, kalau mereka mungkin kita nggak bicara third party-nya. Kalau mereka sudah provide itu misalnya MQTT udah di level HTTPS atau MQTS yang dimana itu ada certificate, dimana walaupun cuma single site certificate ya, atau bahkan mutual authentication, nggak cuma di device, di server juga di authenticate sama device, itu sudah cukup. Jadi kalau ya balik lagi, kalau third party-nya itu nyediain nggak sampai level mereka enkripsi, terus HTTP-nya atau MQTT connection-nya udah di level secure atau enggak gitu, itu udah cukup sih. Oke, mantap. Terima kasih Kak Nazmi. Mungkin aku mungkin kita kasih 2 penanya. Selanjutnya kita boleh nggak sih Kak kalau misalnya open mic aja gitu biar lebih interaktif. Mungkin teman-teman yang mau raise dulu pertanyaannya. Ini teman-teman yang mau nanya nggak mau raise atau mau ini pertanyaan sebentar. Ini ada masih pada malu-malu ya kalau mau nanya. Padahal kalau misalnya raise lebih cepat nih. Oke. Aku akan nanya pertanyaan dari Kak Aldo Febri nih, karena tadi bahas tentang agriculture juga nih. Jadi sebenarnya mau bertanya nih, dampak negatif atau kekurangan IoT dalam agriculture dalam menjalankan tugas ini apa sih Kak sebenarnya? Mungkin boleh dijawab.
Ya, dampak negatif ya. Kalau negatif sih kalau saya dibilang mungkin lebih ke cost ya. Cost itu pasti bakal meningkat ya. Kalau kita pasang, misalnya kalau di case-nya kandang ayam ya, kandang ayam itu ada yang open, yang itu nggak dikontrol apa-apa, itu nggak keluar cost sama sekali buat device. Dan ketika udah bikin tambahan alat gitu ya, dan lain-lain itu pasti kita butuh cost. Gitu. Cost-nya itu nggak sedikit ya, bisa level jutaan, belasan atau jutaan juta buat pasang itu. Cuman impact-nya itu pasti ke production mereka gitu. Production-nya bisa uh, naik beberapa persen gitu. Contohnya aja kalau di ayam itu kan yang jadi acuan adalah berat badan akhir ketika panen ya. Uh, Mostly itu open dengan close itu pasti beda jauh lah. Kalau close mungkin kalau acuannya itu IP di ayam ya. Tingkat ada gabungan lah tingkat kematian ayam, tingkat berat badan ayam itu dengan menggunakan IoT gitu ya, controller itu bisa kematian itu mungkin bisa turun sekitar 20-30% gitu ya. Tingkat kalau total ya IP itu bisa meningkat sampai mungkin 40 sampai 50 poin. Ya. Tapi ini dengan catatan memang dari sisi manajemennya juga bagus. Lebih itu sih kalau yang saya lihat ya negatifnya memang ya yang kedua sih tadi kos ya, yang kedua satu lagi nih itu adalah kebanyakan sih operator di kandang itu adalah orang-orang yang mungkin tanda kutip ya pendidikannya itu agak kurang ya. Jadi kita kalau bikin alat itu terlalu ribet ya, user experience-nya terlalu ribet itu bakal sulit diterima, bakal sulit dioperasikan. Makanya di situ ada tantangan kita sebagai IT engineer, gimana bikin alat itu sesimpel mungkin, semudah mungkin dimengerti oleh orang, terutama operator di kandang. Oke, mantap. Terima kasih Kak Dasi. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, Mantap, sama. langsung on mic. Oke, mungkin tadi sebenarnya waktunya kita udah lewat banget nih teman-teman. Semoga mohon maaf juga yang belum kejawab pertanyaannya. Semoga nanti bisa langsung malah diskusi langsung nanti via LinkedIn-nya Kak Nasmi atau tadi malah ke Telegram-nya Kak Nasmi. Tapi Ya, sebelum kita menuju ke akhir sesi nih teman-teman, mungkin boleh nih Kak Nasmi sebagai closing statement bisa memberikan apa ya closing statement buat teman-teman, misalnya memotivasi teman-teman untuk belajar IoT lebih lanjut, ataupun hal lainnya nih yang perlu teman-teman siapin untuk menjadi IoT engineer. ya, oke. Ya, agak banyak sih yang saya sampaikan ya. Yang pertama sih kalau saat ini itu kalau trennya di Indonesia dibanding negara lain sih kalau kita bicara embedded system itu masih jauh lah gitu ya. Ya mungkin masih bisa lah kita kejar gitu. Kalau orang tadi saya cerita di India gitu ya, di negara mana itu pasti di Apple atau perusahaan apa itu bikin R&D lab. Cuman di kita kebanyakan nggak ada kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan SDM kita punya kemampuan untuk itu gitu. Saya pikir ya yang kita nggak punya itu saat ini akses untuk melakukan riset di bidang itu, berkarir di bidang itu akses itu yang kurang sebelum-sebelumnya. Cuman dari beberapa tahun terakhir itu startup udah banyak naik ya, terutama terkait IoT, bahkan dari logistik sampai perhotelan, sampai farming, sampai banyak hal itu udah muncul saat ini gitu. Bahkan farming mulai naik-naiknya di Indonesia, terutama di IoT. Nah, dengan kesempatan seperti itu yang udah terbuka lebar saat ini itu teman-teman nggak ada alasan lagi untuk nggak ada peluang nih untuk berkarir di sini gitu, nggak ada uh, akses buat belajar IoT gitu. Bahkan tadi dari expert udah dengan harga segitu ya udah provide pelatihan dari sisi basic IoT-nya gitu. Teman-teman mulai dulu dari sana itu bisa gitu. Terutama tadi kalau terkait Arduino ya, jangan takut teman-teman mulai belajar embedded atau sistem itu mulai dari Arduino dulu. Setidaknya teman-teman paham konsepnya dulu, terus teman-teman bisa terjun lebih dalam ke IoT gitu. Dan
perlu diingat lagi kalau kita bicara tentang IoT, kita nggak perlu berpikir bikin sesuatu yang advance dengan teknologi terbaru, terupdate gitu. Tujuannya bukan itu, tapi tujuannya adalah kita bisa membantu user kita nanti kalau mungkin di peternakan itu peternak, kita bantu peternak-peternak tradisional, peningkatan produksinya seperti apa gitu. Dengan ilmu kita di bidang IoT, dan di mana itu yang paling penting adalah solusi di situ. Jadi teman-teman jangan takut belajar dari basic, dari yang mudah dulu, nggak apa-apa gitu. Yang penting mulai dulu. Paling itu sih dari saya. Siap, makasih Kak Nazmi. Aku senang banget nih malam hari ini karena materi dari Kak Nazmi ini keren banget. Aku yang di luar teknologi pun masih bisa mencerna dengan baik, bahkan jadi tahu banget gitu. Nah, biar teman-teman kita punya sesi apa ya namanya foto bersama atau kita punya foto bersama gitu. Nah, teman-teman silakan yang belum on cam bisa sambil on cam dulu ya, sambil teman-teman expert.id juga persiapan untuk mengabadikan momennya teman-teman nih. Nah, sambil itu juga teman-teman silakan nih. Kan tadi materi Kak Nas ini keren banget nih. Kalau aku bilang sih Wagyu A5 kalau kita di expert bilangnya. Bahkan aku nggak ngebul juga nih sama materinya karena pelan-pelan tapi jelas banget nih teman-teman. Jadi silakan sambil on cam, teman-teman juga bisa sambil nih ngasih reaction di pakai reaction fiturnya Zoom, biar kita tahu nih kalau materi dari Kak Nazmi malam hari ini tuh keren banget, dan kita emang belajar banyak banget dari Kak Nazmi. Kayak bisa sambil dikasih reaction ya, atau misalnya di kolom chat juga nggak apa-apa sih, misalnya aku ngasih love nih, atau jempol. Ya, biar kita tahu nih kalau materi dari Kak Nazmi ini keren banget. Nih, sebenarnya ada Kak Ovi, dari Kak Alifian, dan lain sebagainya. Oke. Berarti malam hari ini materinya keren banget ya, kita bisa bilang ya. Oke. Nah, dari tim expert apakah udah siap Kak untuk mengabadikan? Oke, siap. Mungkin aku sambil ini ya, sambil aba-aba ya. Teman-teman silakan sambil bergaya sesuai apa yang dipengen teman-teman, misalnya mau kayak gini atau tangan sok cool juga nggak apa-apa. Oke. Aku ini ya, sambil aba-aba ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Kayaknya udah semua ya, Kak Ovi ya. Kita sampai slide 3 nih yang pada on cam ya, Kak Ovi. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Nazmi atas materi malam hari ini. Semoga bisa menambah ilmu buat teman-teman juga yang udah tahu, yang belum tahu, yang masih belajar atau mah benar-benar nggak ada basic teknologi. Semoga bermanfaat, malah semoga memacu juga nih buat belajar teknologi lebih lanjut. Semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf juga sebelumnya teman-teman kalau tadi ada pertanyaan yang belum bisa kejawab karena waktunya juga terbatas banget. Silakan teman-teman tadi yang belum absen silakan absensi karena nanti setelah absensi sertifikatnya akan didapatin dari teman-teman yang udah absen. Jadi kalau belum absen ya nanti dapat sertifikat. Jadi silakan absen. Oke, terima kasih banyak. Aku tutup webinar malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nazmi dan teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf.